Hello everybody, how are you today? Yeah, welcome back to this class, this lesson, this video. Alright, we continue our lesson about prakarya, especially for 11 senior high school. Oke, langsung saja bersama saya Jevon Petrus Raha, kita belajar tentang strategi promosi untuk produk usaha hasil kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi kemarin waktu itu kita sudah membuat kerajinan bahan limbah yang dari botol aqua besar. Nah, dan kita hasilnya adalah pot bunga. Itu sudah kita buat kerajinan salah satunya. Dan bagaimana sih caranya mempromosikan atau strategi kita, bagaimana supaya orang tertarik dengan barang-barang kita atau kerajinan kita tersebut. Di sini kita harus tahu dulu pengertiannya. Nah, apa itu pengertian promosi? Jadi suatu pemasaran atau aktivitas atau kegiatan komunikasi dan saling membujuk atau rayuan kepada pelanggan atau orang yang mau target kita gitu. Jadi di sini ada pengertiannya, berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk dan meningkatkan pasar sasaran. Jadi bagaimana kita cara meyakinkan orang supaya orang mau membeli barang kita tersebut. Jadi ada kata-kata yang menarik ataupun kata-kata yang membuat pelanggan yakin bahwasanya barang ini bagus untuk mereka beli gitu. Lanjut, ada tujuannya. Jadi untuk menyebarluaskan informasi, ada lagi untuk mendapatkan para konsumen baru dan untuk dapat menjaga loyalitas konsumen, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Jadi kalau barang kita banyak laku, pasti otomatis keuntungan kita banyak gitu, ataupun pasti ada bertambah. Ya, jadi penting banget promosinya untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Jadi yakinkan bahwasanya barang kita itu bagus daripada barang yang lain. Itu yang paling penting. Terus untuk sebuah branding atau membentuk citra produk di mata para konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Jadi yakinkan para konsumen kita atau pelanggan kita bahwasanya barang kita ini bukan kaleng-kaleng. Nah, barang kita ini bukan asal-asal jadi yang penting ada, enggak. Yakinkan bahwasanya ini bagus kualitasnya dan digunakan banyak orang, sangat berguna, bermanfaat. Nah, itu harus kita perjuangkan dan kita promosikan. Terus yang terakhir adalah untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Jadi kayak inilah cara kita, inilah gaya kita supaya konsumen dapat membeli produk kita. Ini tujuannya. Nah, ada beberapa lagi jenis-jenis promosi. Ada iklan, advertensi atau advertensi cetak. Di sini banyak sekali, contohnya majalah, surat kabar dan lain sebagainya. Nah, kalau advertensi elektronika, website, radio, TV, dan masih banyak lagi. Terus transit advertensi, contohnya buletin, poster, stiker dan lain-lain. Terus kiriman langsung, ini jenis iklan ini dicetak dan dikirim kepada target secara langsung melalui kiriman pos gitu. Terus advertensi khusus, jenis iklan ini dilakukan dengan cara memberikan hadiah berupa barang yang diiklankan. Jadi ini kayak giveaway, ini bisa aja jadinya yang khusus gitu, atau yang ini bisa khusus bisa umum ya. Ini jenis-jenisnya. Terus caranya, nah banyak orang nggak percaya diri, dia malu-malu, dia masih ragu-ragu bahwasanya nanti barang ini nggak laku kalau dipromosikan, barang ini nanti ya pokoknya pesimis. Nah, bagaimana supaya optimis? Di sini ada caranya. Caranya adalah promosi melalui reklame atau iklan di media massa seperti ini, surat kabar, majalah, televisi, atau juga radio. Nah, jadi promosinya ini melalui surat kabar, majalah, televisi, ataupun juga radio dan lain-lain. Promosi melalui brosur, baliho, atau spanduk bisa saja. Promosi melalui pameran atau sponsor kegiatan. Promosi dari mulut ke mulut, promosi melalui internet dengan memanfaatkan sebuah website, promosi melalui perangkat seluler atau SMS. Nah, ini banyak sekali. Biasanya kalau
reklame atau iklan kayak apa ya, Oki Jelly Drink, apalagi banyak sekali kalau di TV-TV, apalagi kalau di surat kabar. Ayo buruan. Nah, banyak sekali promosi melalui brosur itu, banyak sekali. Nanti kalau kalian mau lihat nanti, kita bakal pelajari lagi lebih dalam cara promosinya atau apa. Nah, bahkan nanti kita harus tahu dan harus paham bagaimana caranya mempromosikan. Kita harus mempraktikkan supaya kita lebih percaya diri, lebih pede, dan yakin bahwasanya kita bisa, ya. Dan contoh promosi itu apa sih? Di sini ada contoh-contohnya. Kita bingung kan gimana sih cara mempromosikan. Nah, ini kita bisa tiru, bisa kita mungkin kita inovasikan. Coba lihat ya. Promosi di restoran. Jadi kayak beli makanan A gratis minuman dingin. Jadi kayak satu paket, beli paketan gitu. Terus yang kedua, promosi penjualan retail atau membeli 2 pasang kaos kaki gratis 1 pasang kaos kaki. Nah, ada lagi promosi provider telekomunikasi. Nelpon selama 10 menit dapat gratis nelpon selama 1 jam ke provider yang sama. Wah, ini banyak sekali ini kalau kita menggunakan handphone. Nah, kita telepon beberapa menit, begitu mati udah dapat nih 1 jam, atau kalau dibilang apa ya, TM-nya udah on gitu. Terus ada lagi promosi penjualan properti. Beli rumah dapat kulkas dan AC. Wow, ya pasti menguntungkan juga sih, lumayan ya, beli rumah dia dapat kulkas dan AC. Jarang sekali jual rumah dia dapat AC atau kulkas. Wah, jarang sekali. Biasanya itu udah dia itu mulai dari kosong doang. Terus promosi di sebuah department store, dapat potongan harga 30% untuk suatu produk tertentu. Jadi kayak kamu beli sesuatu, kamu beli ini baru kamu dapat potongan. Itu sangat menarik sekali untuk kita dapat sebuah department store. Nah, manfaatnya ada, banyak sekali manfaatnya. Agar tahu produk yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen, agar tahu tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk, agar tahu cara mengenalkan dan menyampaikan produk sehingga sampai ke konsumen. Jadi ini manfaat kita untuk ke mereka gitu, ya, supaya ini positif sekali kalau kita mempromosikan barang kita untuk kita ya, positifnya ke kita bukan ke mereka. Terus agar tahu strategi promosi yang tepat terhadap calon konsumen, agar tahu kondisi persaingan pasar dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Untuk membuat image produk, artinya bagaimana supaya produk kita bagus di mata orang lain gitu. Nah, jadi sangat penting sekali promosi itu. Sangat bermanfaat sekali supaya kita tahu, oh rupanya di lapangan ini gini yang kita hadapi. Ya, jadi kita tahu pahitnya, kita tahu lelahnya, susahnya untuk mempromosikan barang. Pasti dibayar lunas oleh usaha kita. Ya, ya itu saja untuk ringkasan hari ini. Jadi kamu cukup meringkas catatan bagi yang PJJ ataupun yang online, dan kamu harus kirim ke WhatsApp pribadi saya. Tidak asing lagi untuk masalah itu. Oke, kamu boleh catat, tulis nama kamu, tulis kelasnya, tulis mata pelajarannya, dan catat juga jangan lupa tanggal, ya, tanggal kamu mata pelajaran ini tanggal berapa. Oke, see you next week. Bye bye.